29 Juni. Shalom Bapak Ibu. Kebenaran pada saat ini berjudul mengampuni. Bapak Ibu, dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Artinya, doa Bapa kami hanya layak diucapkan oleh orang yang memiliki elemones, yaitu hati yang murah dan berbelas kasihan. Jangan mengucapkan doa Bapa kami jika tidak memiliki hati yang murah. Selama ini kita sering mengucapkannya tanpa pengertian yang benar. Jika kita sungguh rindu hidup benar, Tuhan akan mendidik kita. Di dalam Markus 11 ayat 24-26, Tuhan menegaskan bahwa responnya terhadap doa kita sangat bergantung pada hubungan kita dengan sesama. Jika kita hendak membawa persembahan seperti doa, penyembahan, atau pujian, tetapi ada ganjalan terhadap saudara kita, maka kita harus menyelesaikannya terlebih dahulu. Disinilah letak keagungan moral kekristenan. Jika suatu saat kita bertemu dengan orang yang memusuhi kita harus mengusahakan hidup damai dengan semua orang. Seperti di dalam Ibrani 12 ayat 14-15. Harus diakui, banyak penyakit bukan hanya karena virus, melainkan karena akar pahit yang terus dipelihara di dalam hati, seperti kepahitan dan dendam yang tidak dibereskan. Tidak ada keuntungan menyimpan dendam. Yang ada hanyalah kerusakan batin. Di dalam Matius 18 ayat 21-23, Tuhan mengajarkan kepada kita pertama, bagaimana mengampuni. Petrus mencoba menawarkan standar pengampunan versi orang Yahudi. Orang Yahudi biasa mengampuni sampai 3 kali. Petrus merasa sudah lebih rohani ketika menawarkan 7 kali. Namun Tuhan Yesus menetapkan 70 kali 7 kali yang artinya tanpa batas. Tidak ada alasan yang dapat dibenarkan untuk tidak mengampuni orang lain. Yang kedua, standar pengampunan kita harus seperti Tuhan. Di dalam Efesus 4 ayat 32 dan Kolose 3 ayat 13 menyatakan bahwa kita harus mengampuni semua kesalahan tanpa menyisakan sedikit pun. Jadi, jangan membangkit-bangkitkan kesalahan masa lalu seseorang. Sebab itu tanda masih ada dendam dan keinginan menghukum. Mengampuni berarti tidak lagi menyimpan kesalahan itu dalam hati dan tidak menikmati kepahitan tersebut. Ampunilah secara tuntas, terutama orang-orang yang dekat dengan kita, seperti pasangan hidup. Jangan menaruh dendam, karena dendam menyiksa diri sendiri. Terimalah kekurangan mereka seperti duri dalam daging yang juga dialami Paulus ketika ia berkata bahwa dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sikap ini membuat hati tenang dan merdeka. Jika Tuhan mengizinkan ketidaknyamanan dalam hidup, bersyukurlah.
Sebab kenyamanan sering membuat kita lupa akan kehidupan yang akan datang. Hal-hal yang berada di luar kesanggupan kita, serahkan kepada Tuhan. Kita harus memperbesar kapasitas jiwa kita seperti yang Bapa kehendaki. Semua ini adalah cara Tuhan mendewasakan kita. Dan disitulah kita mengalami kemurahannya. Setelah pasangan hidup, orang yang sering melukai kita adalah mereka yang kita hormati. Luka dari orang yang kita hormati seringkali lebih dalam, namun justru melalui kepahitan itu, Tuhan mengajar kita melihat ke dalam diri sendiri. Ia melatih kita menjadi pribadi yang tangguh. Ketika diperlakukan tidak adil atau dilukai, kita harus mengampuni. Pandanglah setiap peristiwa yang melukai sebagai sarana kasih karunia Tuhan. Karena melalui semua itu, Ia sedang mendewasakan kita. Di kekekalan nanti, kita akan mengerti betapa indahnya proses pembentukan yang menyempurnakan itu. Jika memperoleh kemurahan dari pejabat yang berkuasa saja, sudah sangat menguntungkan bagi kehidupan jasmani kita. Terlebih lagi, jika kita memperoleh kemurahan dari Tuhan semesta alam yang memiliki segala kuasa dan kemuliaan. Namun, untuk itu dibutuhkan keberanian untuk percaya dan bertindak sesuai dengan firman Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 7. Supaya kita sungguh-sungguh memperoleh kemurahan tersebut. Orang yang murah hati adalah orang yang bersedia mengampuni orang yang bersalah. Jika lemah lembut berarti rela diperlakukan tidak adil, maka murah hati berarti rela mengampuni. Kita melakukan ini bukan semata-mata karena kewajiban Bapak Ibu, tetapi karena kita memang tidak bisa tidak mengampuni. Bukan hanya untuk dilakukan, tetapi untuk menjadi not just to do but to be. Kerinduan kita adalah mengampuni sebagai kenikmatan, bukan sebagai beban perintah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, demikian kebenaran pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.